bisa laksanakan di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Mungkin Golongan dekorasi cabang-cabang yang lain itu ada pertemuan, tetapi kalau kita mengamati di cabang kaligrafi ini paling ramai dan paling semangat. Tepuk tangan untuk kita semua. Tentunya acara ini akan kita kemas dalam format obrolan ringan saja. Jangan serius, dan ini tidak akan masuk di ujian S1, S2, maupun S3. Tentunya kita akan melihat perkembangan kaligrafi yang kita tajah hari ini dengan tajuk atau dengan judul Pengembangan Seni Kaligrafi Indonesia di Tengah Tantangan Dunia Digital. Ya Allah. Tentunya kalau kita melihat karya-karya yang sudah terpampang di atas macam itu, kita merinding. Itulah Al-Quran yang menghiasi di dalam pelaksanaan musabaqah tilawah Al-Quran di Indonesia. Tentunya ini kan beda kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain. Ini adalah satu khazanah yang perlu kita lestarikan, kita pertahankan, dan perlu kita kembangkan untuk masa yang akan datang. Tentunya obrolan ini akan kita mulai dengan kita akan melihat bagaimana perkembangan kaligrafi di Indonesia. Mungkin sebagian kita juga pernah sudah membaca, tetapi kita akan melihat bagaimana perkembangan itu sehingga kita bisa mengambil apa manfaat, apa value, apa nilai yang kita bisa ambil. Kemudian kita dihadapkan dengan perkembangan teknologi, digitalisasi, dan lain sebagainya. Tentunya kita tidak akan lari dari itu, tetapi kita harus menatap masa depan dengan kemampuan dan keilmuan disesuaikan dengan zaman yang kita jalani saat ini. Tentunya pagi hari ini kami akan perkenalkan yang akan menjadi narasumber pertama guru kita, Dr. Kiai Haji Didin Sirojudin, AR MAG. Dan satu lagi kita ada seorang guru yang masih muda, tapi sudah punya istri dan sekarang menggeluti di dunia digital, IT, dan lain sebagainya. Kita kasih aplaus kepada Ustaz Nasrul. Luar biasa, perjalanan ini sangat menggila sekali, cerah-cerah semuanya, walaupun dalam hati masih menunggu apa yang masih ditunggu, tetapi belum juga kunjung datang. Sabar, insya Allah itu akan ada nikmat pada waktunya, insya Allah. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan membagi dan kita akan diskusi dalam dialog, lebih banyak dialog ya. Tentu saya mohon maaf, kami berikan waktu kepada Bapak Dr. Kiai Haji Didin Sirojudin, AR MAG, untuk menyampaikan materi perkembangan kaligrafi di Indonesia. Jadi itu kami bersama Fahri Fatal ala waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hakim, panitera, panitia, serta seluruh peserta musabaqah seni kaligrafi Al-Quran dan saya cintai. Senang sekali rasanya saya berada di ruangan ini untuk berbincang-bincang tentang kaligrafi Al-Quran. Sungguh Dan indah karena sekali. yang kita geluti itu adalah huruf Al-Quran, itu berarti kita sedang terus belajar Al-Quran. Dan kalau kita belajar kaligrafi, itu berarti kita sedang memenuhi satu dari 6 rukun belajar Al-Quran. 6 rukun itu adalah yang pertama, belajar mengenalnya dan seterusnya. Jadi mengenal Al-Quran itu apa? Al-Quran itu hidayah, Al-Quran itu ilmu, Al-Quran itu kehidupan, Al-Quran itu ibadah, Al-Quran itu teknologi, dan lain-lain. Yang kedua, belajar membacanya. Seperti yang kita saksikan di dalam diri kita, ada pelajaran dan lomba-lomba membaca Al-Quran.
atau menuntut ilmu itu sampai hari hayat. Dan yang keempat, belajar memahaminya dan understand. Nah ini menyangkut terjemahannya, tafsirnya, maka tafsir dilupakan. Dan yang kelima, dan belajar mengamalkannya. Oh, bagus. Maka itulah diharap setiap belajar Al-Quran, baik yang menulisnya, yang membacanya, baik yang sedang memahami dan yang sedang menggunakannya, haruslah sekaligus mengamalkan isinya. Ini mungkin yang paling sulit, mengamalkan isi Al-Quran. Kemudian yang terakhir, yang keenam itu merupakan tujuan al-awwal wal akhir kita adalah belajar mencintainya dan sudah. Kalau sudah cinta sudah beres. Idza niltu minkal mudda fal malu hayyun wa kullu ma fawqa. Apabila telah diterima cintamu, maka semua harta tiada guna, dan apapun yang ada di atas bumi hanyalah debu belaka. Ini Musimnya saudara-saudara begitu. Jadi kalau sudah cinta Al-Quran sudah dari beres seluruhnya. Nah, seperti Muhammad Iqbal, seorang pejuang kemerdekaan Pakistan, itu waktu kecilnya itu disuruh ayahnya baca Al-Quran dari Indonesia. Muhammad, Tuh, Mas Indro. baca Al-Quran. Iya ya. Muhammad, kamu sedang baca apa? Al-Quran ayah. Muhammad, kamu sudah baca Al-Quran? Sudah ayah. Sampai suatu saat Muhammad Iqbal bertanya ke ayahnya, ayah, setiap waktu hanya itu aja yang ayah tanyakan. Kenapa? Cara dialog. Kata ayahnya, wahai Muhammad Iqbal, Iqra'il Qur'ana hatta